Innahu sak temne kelakuan wis takunu bakal ana apa hanatun apa prahara utawa fitnah prahara men macam apa hanatun apa prahara. Hana itu artinya syururun mutatabiatun ya. Satu kejelekan yang bertuli-tuli, bertubi-tubi. Wahana tunan prahara. Faman mongkau tesapani wong. Aro dayu ngertakno sopeman, ngarepno sopeman. Ayu fariko yento misa-misa sopeman. Amro hadil umat. Ing perkarane utawa urusane ikilah umat. Waya hale utawi hadil umat jami'un. Iku lagi sepakat, lagi kumpul. Fadribu bisaf mongko mukula sira kabeh bu ing man bisaf kelawan pedang kelawan apa nggih kekerasan utawi kelawan pedang kainan makana kainan ku anane sapa wae kainan iku sapa wae man tegese sapa wae kana tinemu sapa man soe kainan mangkana iku ya siapa saja niki kula waca niku nggih napa kula sekali mukadimah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula terangaken. Terus niki terusno ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang tidak ikut ngaji mboten usah, kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yurodu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya, termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yurodu aliyah amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi Kabutiti Sayyid Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariah. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara syariah. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasabina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok, semuanya sesat di neraka kecuali satu. Dan Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesen begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi malih. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atul muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini urung ana tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mulanya kalau ngaji putih-putih saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas ya saya, kalau NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya. Misalnya, sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu. Paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan tidak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang itu sampai kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau tidak pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok, enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir.
Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lho iki sing nate ngaji fikih semir itu enggak malah haram to. Sing sunat apa? Lah saya iki kuwi dadi KNO terus semirane apa gitu ora wah. Gaul Pak. Nah, akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus gawe kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Hanya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fatribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan ya boleh pakai kekerasan. Lalu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan fatribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan, berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan, kita fair terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat. Kata mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka kenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU keselera karuan, orang non najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet ge gendera demo. Ya ora tempat ge gendera to wong Medina mulang urusan apa? Najis. Mulang kate njelimete ra karuan. Ana muktada mutamayiza, mukhayyizah takhayyirah sampai mbono sing gamun akhlak aku ambek ora aku. Iku entek energi menapa? Entek. Lah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat budi pandu kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun sak niki dihitung ini ngaji tenan ya. Tapi ini tertutup ya artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu. Oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai bikin ormas.
Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi kasih duit cilik. Paham ya? Oposisi kasih duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya duit kebingungan, urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah nontonan hitung di penggalih. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa tidak ada jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rumah nontonan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, itu hanya bunyal Islam ala khamsin. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara harus melindungi. Atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun gaya faksi tertentu. Anti negara, negara balanya Amerika. Ini gaya faksi tertentu anti Israel. Gaya bambu runcing dewe, gawe senjata rakitan, terus itu nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minoritas. Kalau ini pas ngaji tentang Demak, tentang kanca-kanca sing daerah kulo mau. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara tidak harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Sama juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa ya, karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak ngakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara. Yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masumi. Ngakui proses bernegara secara konstitusional sehingga Basim ya ikut Masumi ke kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet K4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya pada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kalau kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara. Dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu tazam jama'atul muslimin.
Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, wong nek kaya kula ora mati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di dalam Quran qalatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sajane urung level e muni amanna. Lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jama'atal muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam. Mana kula pun berapa cerita. Saya ini termasuk